Berbicara mengenai TNI, tidak lepas dari alat utama dan sistem senjata yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia tersebut. Saat ini, alutsista yang canggih dan modern merupakan keharusan untuk pertahanan pada suatu negara. Dengan alutsista yang mutakhir tersebut, negara bisa menjaga kedaulatannya dari ancaman negara asing. Peningkatan jumlah dan kualitas pada alutsista tersebut dinilai sangat penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang luas. Sejauh ini, Indonesia termasuk negara dengan kekuatan militer yang memiliki peringkat ke-16 dan disegani di dunia. Alutsista TNI terdiri berbagai macam, mulai darat, udara, dan air yang digunakan oleh 3 satuan militer, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Dan berikut daftar alutsista canggih milik TNI yang bisa menghancurkan pertahanan musuh dalam waktu singkat. Rudal RBS-15 Mk3. Rudal RBS-15 Mk3 atau biasa disebut dengan robot sistem 15 adalah rudal anti kapal jarak jauh. Versi yang lebih baru, Mk3 memiliki kemampuan untuk menyerang target hingga ke daratan, dan rudal ini dikembangkan oleh perusahaan Swedia bernama Saab Bofors Dynamics. Diketahui bahwa rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur maupun kapal perang. Namun Indonesia justru memasangnya di KRI Klewang, dan saat ini jumlah peluncur pada rudal RBS-15 yang dimiliki oleh Indonesia sudah ada 4 buah. Rudal RBS-15 Mk3 memiliki panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan sepanjang 1,4 meter. Jarak tempuh pada rudal ini bisa mencapai 200 km dan memiliki kecepatan lumayan tinggi hingga mampu mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. Rudal yang sering dipakai oleh Polandia dan Swedia ini memiliki harga sekitar 4 juta US dollar atau setara 56 miliar rupiah. Raytheon AGM-65K2. AGM-65K2 Maverick adalah rudal udara ke darat yang dirancang untuk dukungan udara dekat. Alutsista ini adalah rudal berpemandu presisi yang paling banyak diproduksi di dunia barat dan efektif terhadap beberapa sasaran taktis, termasuk baju besi, pertahanan udara, kapal, transportasi darat, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar. Raytheon AGM-65K2 merupakan alutsista milik TNI yang bisa menempuh jarak 24 km. Rudal ini sangat efektif untuk digunakan sebagai senjata anti-tank dan diketahui bahwa rudal ini memiliki kecepatan mencapai 1100 km per jam. Rudal ini merupakan rudal buatan Raytheon yang bermarkas di Amerika Serikat. Dan saat ini pesawat tersebut dioperasikan oleh Skadron Udara F-16 dan diketahui bahwa pesawat ini memiliki harga sekitar 25 juta dolar Amerika atau setara dengan 354 miliar rupiah. Drone tempur Rainbow CH-4. Tepat pada 5 Oktober 2019, Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-74. Seperti biasa, setiap hari ulang tahun, TNI menggelar atraksi dan memamerkan alat utama sistem pertahanan atau biasa disebut alutsista. Dalam upacara dan parade hari ulang tahun ke-74 TNI tersebut, pesawat tanpa awak atau drone tempur bernama Rainbow CH-4 milik TNI Angkatan Udara ikut serta tampil dalam pagelaran tersebut. Diketahui bahwa drone tempur ini sudah 2 hari terlihat melayang-layang di langit Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Atraksi drone dengan senjata rudal AR-1 yang dapat ditembakkan dari ketinggian 15.000 kaki tersebut merupakan alutsista terbaru milik TNI Angkatan Udara. Rencananya TNI Angkatan Udara akan memiliki 6 unit drone tersebut untuk memenuhi 2 sistem satuan penembak. Drone dengan kemampuan jelajah selama 30 jam itu mampu menjalankan operasi pengamatan, pengintaian, perang elektronik, dan penyerangan. Bahkan pesawat tanpa awak berjenis MEL atau disebut Medium Altitude Long Endurance bisa terbang dengan jangkauan radius sampai 1000 km apabila menggunakan satelit BLOS atau Beyond Line of Sight. Embraer EMB 314 Super Tucano. Saat ini sebanyak 16 pesawat jenis Embraer EMB 314 Super Tucano telah dipesan sejak beberapa tahun lalu oleh TNI, khususnya Indonesia. Pesawat buatan Brasil ini akhirnya dikirimkan ke Indonesia secara berkala sejak tahun 2012 hingga 2015. Pesawat Super Tucano jenis terbaru ini ditempatkan di Skuadron Udara 21 Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang. Pesawat Embraer EMB 314 Super Tucano adalah jenis penyerang serba bisa, meski tidak secepat F-16 ataupun Sukhoi. Biasanya pesawat jenis ini juga digunakan untuk latihan penerbangan sebelum menggunakan pesawat yang lebih canggih lainnya. Diketahui bahwa pesawat tersebut sangat handal dalam hal manuver dan juga menyerang dengan sangat presisi. Tank BMP-3F. Tank BMP-3 adalah kendaraan tempur infanteri amfibi milik Uni Soviet. Alutsista ini merupakan penerus dari tank BMP-1 dan BMP-2. Tank BMP merupakan singkatan dari Boyevaya Mashina Pekhoti atau kendaraan tempur infanteri. TNI Angkatan Laut mulai berbenah dan mendatangkan 37 tank jenis baru buatan dari Rusia. Tank dengan nama BMP-3F ini adalah jenis amfibi yang mampu bergerak di darat dan air secara bergantian.
Tank jenis ini memiliki teknologi yang sangat canggih, bahkan tank tersebut dapat membuat dunia segan dan berpikir 2 kali jika akan menghadapinya. Secara garis besar, tank ini memiliki peralatan digital yang sangat akurat dan sementara itu, terdapat juga lubang penembakan yang mampu digunakan dengan SS-1 produksi Pindad. Diketahui bahwa tank ini mampu berada di dalam air hingga 7 jam sebagai penunjang kemampuan amfibinya. Dan untuk masalah persenjataan, tank BMP-3F ini dilengkapi meriam balistik dengan kaliber 100 mm. Pistol rudal Sky Shield 35 mm Mk2. Alutsista buatan Oerlikon Contrafes Rheinmetall Swiss ini merupakan perisai pertahanan udara jarak pendek milik TNI Angkatan Udara yang sangat canggih dan modern. Senjata ini mempunyai jangkauan peluru sejauh 4.000 meter dengan kecepatan 1.000 peluru per menit. Jarak kecepatan amunisi rata-rata 1.050 meter per detik, sedangkan maksimal peluru pada magazinnya sebanyak 252 butir peluru. Alutsista yang dioperasikan di Den Hanut 471 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini terdiri dari 2 unit meriam revolver kaliber 35 mm, 1 sistem sensor pengendali atau radar, dan juga memiliki pos operasional secara terpisah. Sistem ini juga dilengkapi dengan amunisi AHEAD atau disebut Advanced Hit Efficiency and Destruction yang berkaliber 35 mm dan dapat menyembur menjadi 202 butir peluru, serta membentuk seperti perisai yang biasa disebut dengan Metal Spin Stabilized Projectiles setelah 4 detik ditembakkan, sehingga kemungkinan target lolos dari peluru yang ditembakkan tersebut hanya 10%. KRI Igusti Ngurah Rai 332. Kapal Perang Republik Indonesia atau disingkat KRI merupakan kapal selam dengan teknologi canggih kelas frigate yang memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur, peperangan di permukaan, dan serangan bawah laut, serta mampu membiaskan gelombang elektromagnetik yang dilontarkan oleh musuh. Kapal siluman buatan PT PAL dan Damen Shell Naval Shipbuilding ini memiliki panjang 105,11 meter dan memiliki lebar 14,2 meter. Kapal perang ini berbobot penuh 3.216 ton dan juga dilengkapi sonar 5,73 meter dengan kecepatan maksimal 28 knot. Beberapa persenjataan yang dimiliki oleh kapal ini adalah meriam utama Otto Melara berkaliber 76/62 mm yang disebut Super Rapid Gun dan rudal SSM Exocet M40 Blok 3 yang mampu menjangkau sasaran hingga 200 km. Kapal selam Naga Pasam 403 dan Arda Dedali 404. Kapal selam Naga Pasam 403 dan Arda Dedali 404 adalah 2 kapal selam andalan milik TNI Angkatan Laut dan merupakan produksi dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME yang berasal dari Korea Selatan. Kedua kapal selam ini merupakan 2 dari total 3 kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia dari pemerintah Korea Selatan. Kapal selam Naga Pasam 403 ini dilengkapi sistem persenjataan modern dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo berkaliber 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan serta memiliki torpedo Black Shark buatan Italia. Diketahui bahwa panjang kapal selam ini mencapai 61,3 meter dan mampu menampung 40 kru kapal. Kecepatan kapal selam ini pun mencapai 21 knot jika di bawah air dan 12 knot di permukaan dan mampu berlayar lebih dari 50 hari. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan kapal bernama Alugoro 405 di dermaga kapal selam PT PAL Persero Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tersebut kabarnya akan bergabung dengan satuan kapal selam Koarmada 2 bersama dengan 4 kapal selam sebelumnya, yakni KRI Cakram 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasam 403, dan KRI Arda Dedali 404. KRI Rigel 933 dan Spica 934. KRI Rigel 933 dan Spica 934 adalah kapal bantu hidro-oseanografi kedua milik TNI Angkatan Laut yang dibuat di galangan Osia Les Sables d'Olonne, Prancis. KRI Rigel 933 dan Spica 934 ini memiliki peralatan survei hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Kapal yang memiliki kecepatan maksimum 14 knots tersebut memiliki panjang 60 meter dan bobot kosong 500 ton serta mampu menghadapi gelombang laut sampai level Sea State 6. Kapal paling canggih dan modern di Asia ini juga mampu menampung 30 awak dan 16 personel tambahan, serta mampu berlayar terus-menerus selama 20 hari. Kapal ini dibekali dengan cannon PSU Rheinmetall berkaliber 20 mm pada haluan, serta 2 pucuk SMB atau senapan mesin berat M2HP berkaliber 12,7 mm yang diletakkan di geladak buritan pada kapal tersebut. MLRS Astros 2 Mk6 AVLMU. Multiple Launcher Rocket System atau MLRS Astros 2 dan Mk6 AVLMU merupakan peluncur roket yang dibuat oleh Brasil. Alutsista ini dioperasikan oleh Artileri Medan atau Armet TNI Angkatan Darat dan mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik.
Diketahui bahwa roket ini memiliki daya ledak hampir 2 hektar dan Astros II dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh dalam waktu sekejap saja. Helikopter Apache AH-64E. Alutsista yang dimiliki oleh TNI ini adalah helikopter canggih yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Indonesia baru memiliki 8 unit heli Apache AH-64E ini dengan teknologi lebih mutakhir dibandingkan milik Singapura. Dan Apache ini merupakan helikopter digital pertama yang dimiliki oleh TNI. Helikopter-helikopter tersebut kini sudah ada di hanggar Skadron 11, Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Penerbangan TNI Angkatan Darat di Semarang, Jawa Tengah. Terdapat 3 senjata utama yang dimiliki oleh helikopter Apache AH-64E tersebut. Senjata pertama adalah automatic gun cannon berkaliber 30 mm yang bisa menembus baja setebal 2 hingga 5 cm. Dan senjata yang kedua adalah roket yang menghancurkan musuh berjarak 7 km, serta senjata ketiga adalah sebuah misil udara yang diluncurkan ke darat. Tank Leopard 24AD dan 2RI. Saat ini Indonesia mulai mendekati Jerman yang merupakan produsen tank Leopard 2. Dalam pendekatan tersebut, Jerman sepakat untuk menjual tank Leopard 2 sebanyak 103 buah dan 63 buahnya dikembangkan dengan modul Revolution. Pada tahun 2013, Indonesia menerima 2 buah Leopard 2 dan 2 buah Marder IFV. Kemudian alutsista tersebut muncul di publik saat upacara hari ulang tahun TNI ke-68 pada tahun 2013. Pada tahun 2016, tank Leopard 2 Revolution tiba di Indonesia dan sempat ikut serta pada latihan TNI Angkatan Darat di Natuna pada tahun 2016. Main Battle Tank atau MBT Leopard buatan Jerman ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta memiliki lebar 3,75 meter. Tank milik TNI ini dilengkapi meriam Rheinmetall kaliber 120 mm, L44 berisi 42 peluru, dan senjata MG3A1 berisi 4.750 peluru. TNI Angkatan Darat memiliki 2 varian tank Leopard, yakni 42 unit tank Leopard jenis 24AD dan 61 unit tank Leopard 2RI. Kendaraan ini dibekali berbagai teknologi modern seperti night vision, dan tank ini sudah teruji dalam medan tempur di Suriah. Dalam Minimum Essential Force atau MIF, total ada 164 unit tank Leopard yang akan memperkuat TNI Angkatan Darat. Tank tersebut akan ditempatkan di Batalion Kavaleri atau Yonkav di Jakarta dan Jawa Timur.